Halo kawan-kawan, pada video kali ini saya pengen sharing dengan Anda tentang sebuah mindset yang sangat penting banget supaya produk kawan-kawan ini bisa benar-benar diserap oleh pasar dengan baik dan laku keras kawan. Gitu ya. Mindsetnya adalah setiap produk ada jodohnya. Kawan-kawan semua harus meyakini gitu ya, mempercayai bahwa setiap produk itu ada jodohnya. Jadikan itu sebagai mindset kawan-kawan semua. Jadi ketika misalkan kalaupun produk Anda saat ini belum laku atau misalkan belum terjual banyak, stoknya masih numpuk gitu ya, udah jualan setiap hari kok nggak laku-laku, marketing selalu nolak gitu kan, udah mati-matian promosi, udah gila-gilaan promosi, udah gila-gilaan iklan, tapi gak ngasilin gitu ya. Tetap harus punya keyakinan, harus punya mindset, harus punya prinsip bahwa setiap produk ada jodohnya. Sama kayak kita misalkan sekarang manusia gitu ya, mungkin bagi Anda yang sekarang masih jomblo gitu ya, masih mencari-cari siapa sih jodoh terbaiknya, siapa sih jodoh yang Allah kirimkan buat kita gitu kan. Tapi pada akhirnya sebenarnya jodoh itu sudah ada gitu ya, cuman kita nggak pernah tahu jodoh itu ada di mana gitu loh ya. Bagi Anda yang jomblo mungkin ya juga ya gitu ya, bagi Anda yang sudah menikah mungkin merasakan gitu ya, bagaimana jodoh itu kadang nggak jauh gitu loh, kadang dekat gitu ya. Kadang kita mungkin menikah dengan orang yang terdekat kita, kadang mungkin jodoh kita itu adalah orang-orang yang mungkin dulunya pernah ketemu sama kita gitu loh. Itulah kehidupan gitu loh. Sama kayak bisnis, sama kayak jualan. Anda sekarang mungkin belum nemu jodoh terbaiknya. Anda berharap setiap bulan launching produk katakanlah diserap oleh pasar, ada 10.000 piece terjual misalkan. Tapi nyatanya di lapangan baru kejual cuma 100 piece gitu ya. Artinya apa? Harapan tidak sesuai dengan kenyataan ya. Kenyataan tidak sesuai dengan harapan gitu ya. Itu menjadi masalah buat kita gitu loh. Terkadang ketika melihat kondisi seperti itu, kita down gitu ya, kita jatuh dan merasa bahwa kayaknya aku ini nggak bakat jualan gitu loh. Ingat kawan-kawan semua, setiap produk ada jodohnya. Terus kan gimana caranya supaya misalkan kalau pas kita jualan produk itu menemukan jodoh terbaiknya gitu, menemukan siapa sih sebenarnya yang memang beruntung mendapatkan produk kita ini gitu loh. Nah, yang pertama harus kawan-kawan lakukan, coba cari tahu, coba tentukan ya karakter apa saja yang memang Anda inginkan orang-orang tersebut membeli produk Anda. Jadi sekali lagi yang pertama adalah tentukan karakter siapa yang menjadi market Anda. Ya. Caranya gimana, Kang? Ya coba Anda analisa saja. Kira-kira yang beli produk Anda tersebut dia usianya berapa? Kira-kira yang beli produk Anda tersebut dia tinggalnya di mana? Kira-kira yang beli produk tersebut penghasilannya sebulan berapa? Gadget yang dipakai apa? Terus juga apalagi misalkan dia sudah menikah atau belum ya? Atau misalkan dia sudah punya anak atau belum, dia lahir di bulan apa, dia kendaraannya apa, karakternya, ciri-cirinya coba Anda tentukan ya. Coba tentukan dulu ya, dari produk yang Anda buat tersebut. Ya. Coba nanti udah nonton video, buat kertas ya, siapkan kertas, coret-coret. Produkku ini cocok untuk pertama orang-orang yang punya punya masalah di bidang ini misalkan. Orang-orang yang berusia sekian sampai sekian, yang sudah menikah, gadgetnya ini, penghasilannya segini, kendaraannya ini, terus juga dia tinggal di sini, ya, itu Anda tentukan, ya, supaya Anda gampang apanya? Ya Anda gampang nemuin marketnya. Ya sama kayak kita sekarang hidup gitu loh. Kita hidup ini, ya, saya pribadi sebelum menikah, ya tentu saya menentukan dulu kriteria ataupun misalkan ciri-ciri yang menjadi jodoh idaman saya gitu loh ya. Jodoh idaman saya katakanlah pertama, dia katakanlah berhijab gitu ya. 2 dia beragama Islam ya, pasti kalau hijab pasti Islam gitu ya. 3 dia katakanlah cantik ya. Dia ini Anda tentukan. Dia tinggal di mana ya, terus dia kira-kira gaya hidupnya seperti apa ya Anda tentukan. Itu yang pertama. Jadi Anda harus menentukan ciri-ciri marketnya kayak apa. Itu yang pertama. Jadi supaya nemu jodohnya, jodoh produknya, tentukan ciri-ciri marketnya kayak apa. Yang kedua adalah Anda harus benar-benar ya mencari tahu ya kriteria yang paling mereka suka. Sekali lagi, Anda harus mencari tahu kriteria apa yang paling mereka suka. Gampangnya gini analoginya ya. Saya pengen menikah sama si A misalkan ya. Jangan saya lah, saya sudah menikah ya. Anda pengen menikah sama si A gitu ya. Ketika Anda pengen menikah sama si A, tentu Anda pengen pas Anda ngelamar gitu ya,
Anda langsung closing gitu ya, langsung lamar, langsung nikah gitu loh maksudnya. Nah, tugas Anda adalah mencari tahu kira-kira si A ini sukanya apa aja, ya. Oh, dia ternyata sukanya ngomongin tentang A, misalkan. Makanan kesukaannya B. Terus dia hobinya C, misalkan. Nah, Anda cari tahu apa yang menjadi kesukaan mereka, kesukaan dia itu, jodoh calon Anda itu, ya. Nah, sama kayak jualan. Nah, PR terbesar Anda adalah Anda harus mencari tahu kriteria apa yang mereka suka, ya. Misalkan mereka sukanya ngapain, ya. Mereka interest sama apa? Majalah yang dia baca apa? Komunitas yang dia ikutin apa? Ya. Terus public figure yang dia idolakan siapa? Nah, itu Anda tuliskan, ya. Tuliskan, cari tahu. Oh, ternyata dia tuh sukanya sama ini. Oh, dia tuh begini, tuliskan. Ya. Kalau Anda sering main Facebook Ads, pasti ngerti banget bagaimana proses targeting itu menggunakan prinsip ini. Ya. Tidak ada yang iklan yang gagal, sekali lagi tidak ada iklan yang gagal. Yang adalah ada yang bego ngiklaninnya, sekali lagi ada yang bego ngiklaninnya. Ya. Oh, Kang, saya mah boncos mulu. Ya, lu belum ngerti bagaimana cara menentukan target market gitu ya. Ya, kita jualan harusnya ke A, Anda nyasar ke B, jadi masalah gitu loh. Makanya tugas Anda adalah mencari tahu kriteria apa yang mereka suka, interestnya terhadap apa, Anda mappingkan di situ, Anda cari tahu. Itu yang kedua. Jadi supaya Anda ketemu jodohnya adalah Anda harus mencari tahu kriteria apa yang mereka suka. Lalu yang ketiga yang tak kalah lebih penting adalah bahwa Anda harus tahu mereka itu ada di mana. Ya, Anda harus tahu jodoh Anda itu ada di mana. Ya tentu dong ya, kalau misalkan kita manusia, kita hidup, kita menikah gitu ya. Kita pasti pengen cari tahu lah dia tinggal di mana ya, supaya karena apa, kebutuhannya apa? Kebutuhannya untuk kebutuhan melamar ya. Melamar dan menikah gitu. Sama kayak jualan. Dia ini ada di mana nih kira-kira? Oh, dia adanya di online. Ya sudah, jualannya via online. Insya Allah ketemu jodoh produknya. Oh, dia ada di offline. Ya sudah, ketemunya di offline. Jangan maksa di online. Jadi gini, Anda seringkali saat ini menemukan fenomena-fenomena, katakanlah Anda ikutan sebuah seminar ataupun ikutan sebuah workshop. Seorang pembicara mengatakan seperti ini. Hai kawan-kawan semua, tahukah Anda bahwa channel penjualan paling baik adalah email? Kenapa email? Karena email adalah yang jarang berubah. Email adalah yang kita miliki sendiri, gitu ya. Maka tugas Anda berikutnya adalah Anda harus punya email dan gunakan strategi email marketing. Anda pulang, nyampe di rumah Anda mikir, oh kata si mentor, saya harus menggunakan email marketing. Akhirnya Anda gunakan email. Misalkan katakanlah Anda jualannya hijab, pakai email. Minggu depan Anda ikutan workshop lagi, ikutan seminar lagi, si pembicara bilang, hei teman-teman semua, tahukah teman-teman semua bahwa channel penjualan yang paling powerful adalah menggunakan Facebook Ads ya. Kenapa begitu? Bayangin, Facebook Ads itu bisa membidik sampai spesifik banget, laser banget. Usia berapa, udah nikah atau belum, anaknya berapa, gadgetnya apa, tinggalnya di mana, bisa sampai segitunya. Anda tidak akan sia-sia, gitu ya. Maka gunakanlah Facebook Ads gitu ya. Anda yang lagi nonton, tiba-tiba udah ikutan seminar, pulang, gua harus ngerti Facebook Ads. Minggu depannya lagi ikutan sebuah seminar lagi, ketemu sama si mentor lagi, mentor orang yang lain lagi. Kawan-kawan semua, tahukah Anda bahwa ternyata channel penjualan yang paling bagus, traffic paling keren adalah SEO. Kenapa SEO? Karena SEO itu sekali setting, lupain, datang sendiri itu orderan gitu ya. Dan Anda merasa bahwa masuk akal. Oh, ini seneng banget ini. Berarti kalau misalkan pakai SEO, gua setting, tinggalin, udah tinggal terima orderan. Anda pulang, nyampe rumah, di rumah langsung pelajarin SEO. Dan seterusnya. Ya. Minggu keempat Anda belajar lagi, ketemu orang yang memang dia main ahli di YouTube. Pakai YouTube dong, YouTube-nya kekinian ya. Anda ngomong, orang sesering dapat duit. Facebook Ad, email, YouTube, sama tadi apa? SEO. Semua orang ngomong di bidangnya itu yang terbaik. Pertanyaan bagi kita yang sekarang masih belajar, mana yang terbaik? Kita tidak pernah tahu. Maka tugas kita adalah mencari tahu dulu kiranya market kita ini ada di mana gitu loh. Saya sekarang jualan hijab ya. Hijab itu yang paling laris ya kalau nggak di Instagram, di Facebook gitu loh. SEO gimana Kang? Ya pengalaman saya sih belum ada, ya sudah jangan maksain SEO gitu loh. Ya sudah fokus aja di Instagram sama Facebook. Kalau jualan produk digital, jualan buku di mana? Lo pengalaman saya di email sama Facebook. Ya sudah pakai itu dua ya. Kalau misalkan jualan properti di mana? Ya di marketplace properti sama Facebook gitu loh. Kalau misalkan jualannya jualannya produk-produk aneh gitu ya, yang mungkin jualan pasir silika, jualan mungkin alat-alat mesin kesehatan atau mesin apa, itu di mana? Ya main Google.
SEO, silahkan. Di Instagram ada nggak? Ya jarang yang nyari di Instagram, nyari mesin di Instagram, atau mungkin nyari hal-hal yang jarang ditemukan di Instagram gitu loh. Kebutuhan-kebutuhan corporate gitu. Itu begitu kawan-kawan semua. Nah itu semua ditentukan berdasarkan di mana channelnya, di mana market Anda berada gitu ya. Tentukan channelnya berdasarkan, penentuan channel itu berdasarkan market itu ada di mana. Jangan pernah paksakan Anda gunakan channel tertentu kalau misalkan Anda nggak tahu bahwa di market tersebut, di channel tersebut ada marketnya. Ya, 3 poin tersebut akan membuat Anda ke depannya, bagi yang sekarang mungkin tidak laku-laku jualan produknya atau mungkin masih biasa saja, insya Allah bakal ketemu sama jodoh produknya. Ya, jadi yang pertama apa tadi? Yang pertama adalah Anda harus tentukan ya ciri-ciri dari market Anda tersebut, ciri-ciri dari jodoh Anda tersebut, ya. Dia usia berapa, tinggal di mana, ya. Terus apalagi dia pakainya apa dan segala macam. Yang kedua adalah Anda harus mencari tahu, ya. Anda harus mencari tahu kriteria atau hot button atau value yang mereka inginkan, interestnya terhadap bidang apa, itu harus dicari tahu. Dan yang ketiga, yang tak kalah penting lagi adalah Anda harus mencari tahu itu orang, itu market ada di mana. Ketika tiga-tiganya sudah Anda kuat menganalisanya, ya, coret-coretan udah ini, udah nonton video ini, ada coretan lagi nih. Wah, gimana caranya tembus 10.000 produk setiap bulan. Coret-coret lagi, ya. Di rumah coret-coret lagi, lalu Anda petakan lagi gitu ya. Insya Allah produknya nggak akan ada kata nggak laku lagi. Insya Allah bakal laku ya, karena setiap produk ada jodohnya. Semoga Anda ketemu dengan jodoh terbaiknya, jodoh hidupnya, jodoh bisnisnya. Dan tentunya adalah laris gak karuan. Mungkin itu saja dari saya untuk video kali ini, dan semoga produk Anda benar-benar laris gak karuan setelah Anda mempraktekkan ilmu yang disampaikan di member area ini dan di member dewaselling.com ini. Sampai jumpa di video berikutnya. See you.